Bab 2975. Bam 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 bam. Iwan dan Brahma langsung terjebak dalam pertarungan sengit dan meski saling bertukar gerakan, tak satu pun dari mereka yang tampak lebih unggul. Setelah beberapa saat, Brahma mengetahui bahwa Iwan kemungkinan besar berada dalam kondisi tahap puncak yang munah dan juga memiliki harta kuat untuk melindungi dirinya. Ini berarti kekuatannya menyaingi Brahma dan mengalahkannya tidaklah mudah. Untungnya, harta karun hanya bisa digunakan 3 kali dalam kondisi normal. Selain itu, Brahma sendiri hanya berjarak 1 langkah lagi untuk mencapai tahap alam semisain, yang berarti bahwa ia sudah lebih kuat daripada Iwan. Mengandalkan kekuatan superiornya, dia pun menyerang tanpa kenal lelah, dengan harapan akan melelahkan penggunaan harta karun Iwan. Begitu Iwan kehilangan perlindungan harta karun itu, dia akan berada di bawah belas kasihan Brahma. Namun kenyataan membuktikannya salah. Kekuatan Iwan secara keseluruhan mencapai tahap semisain dan Brahma bukanlah tandingannya. Iwan hanya menahan diri karena dia waspada terhadap bus selatan dan bus barat. Untuk amannya, dia hanya menggunakan 70% kekuatannya pada Brahma. Jika bos selatan dan bos barat mengambil kesempatan untuk menyerang Tari, dia bisa bertindak tepat waktu. Karena itu, ia gagal mengalahkan Brahma untuk saat ini. Tetap saja, dengan kecepatan Phantom Step dan pertahanan perlindungan dada kaisar, mustahil baginya untuk kalah. Setelah beberapa waktu, ia pun mulai berada di atas angin dan Brahma mulai mundur dalam posisi bertahan. Sialan, anak ini memang begitu menyebalkan. Dasar annoying. Melihat dia tidak bisa menembus pertahanan Iwan dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, kesabaran Brahma semakin menipis. Dia pun segera menjauhkan diri dan melompat keluar lapangan untuk menghentikan sementara pertarungan. Nah, sungguh mengherankan. Kamu berhasil menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda. Aku harus mengakui bahwa kamu adalah sesuatu. Sayangnya, kamu ditakdirkan untuk mati karena kamu bertemu denganku hari ini. Saya akan menunjukkan kepadamu apa yang mampu saya lakukan. Brahma berkata dengan dingin. Dia pun membalik telapak tangannya dan buku jari kuningan perak muncul di tangannya. Memegangnya erat-erat, dia pun mengayunkan tinjunya dan aliran energi sejati yang kuat muncul dari buku jari kuningan. Kekuatan itu melonjak dan menyerbu Iwan dalam sekejap mata. Tahap semisain, Iwan pun terkejut. Karena dia memiliki pelindung dada kaisar, dia cukup familiar dengan harta karun. Ketika Brahma melancarkan serangan yang begitu kuat, dia dapat langsung menebak bahwa buku-buku jari kuningan itu kemungkinan besar adalah harta karun di tahap semisain dan kekuatannya mendekati tahap sain. Hal ini benar-benar mengejutkannya dan dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Brahma. Betapa kuatnya. Oh tidak, semuanya menghindar. Agus, Levi, dan yang lainnya juga kaget. Serangan Brahma sangatlah kuat dan memiliki jangkauan yang luas. Bukan hanya Iwan yang berada dalam jangkauannya, tetapi juga orang-orang di belakangnya. Untungnya, serangan ini tidak sekuat kekuatan energi potensial ranah pedang yang dimiliki Iwan di masa lalu, dan yang lainnya berdiri cukup jauh. Oleh karena itu, mereka semua berhasil menghindari serangan tersebut dengan cukup mudah. Tentu saja Iwan tidak seberuntung itu, dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada akhirnya, dia dengan tegas menerima pukulan tersebut dengan pelindung dada dan memaksimalkan energi spiritualnya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Dengan pelindung energi spiritualnya, dia pun bersiap menghadapi dampak. Bab 2976. Bam! Mengikuti suara keras, Iwan terkena serangan Brahma. Meskipun dia memiliki pelindung dada kaisar yang mampu menangkis semua serangan di tahap semisain atau di bawahnya, serangan Brahma memiliki jangkauan yang luas.
dan pelindung dada kaisar hanya berhasil melindungi area dadanya. Di bawah dampaknya, dia langsung terlempar. Begitu dia mendarat, Iwan merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan memuntahkan darah dari mulutnya. Untungnya, dia kuat dan berhasil melindungi tubuhnya dengan energi spiritualnya. Selain itu, tubuhnya dimodifikasi untuk memiliki kekuatan pertahanan dan kecepatan pemulihan manusia super. Meskipun serangan Brahma melukainya, dia tidak menerima banyak kerusakan. Hahaha, aku pikir kamu kuat, sungguh mengecewakan. Brahma tertawa. Dengan pengingat bus selatan, dia sudah tahu bahwa Iwan memiliki pertahanan di tahap puncak yang lunak. Namun, buku-buku jari kuningan yang dia miliki berada di tahap semi-sain, dan kekuatannya menyaingi tahap sain. Alat pertahanan Iwan hampir tidak bisa dibandingkan dengannya. Dengan senjata tersebut, dia berhasil membuat Iwan lengah. Dengan itu, dia berhasil melewati pertahanan Iwan dan melukai Iwan. Jika tidak salah, Iwan pasti mengalami luka kritis dan tidak akan mampu berdiri lagi. Begitu itu terjadi, Iwan akan berada di bawah kekuasaannya. Bocah itu akhirnya menyingkir. Hidup Master Brahma, hidup Master Brahma. Bos Selatan dan Bos Barat sangat gembira dan berseri-seri penuh kemenangan. Mereka semua mengira bahwa Iwan juga akan terluka parah dan dia tidak berdaya. Itulah satu-satunya hasil yang mungkin terjadi. Seketika mereka semua mulai bersorak untuk Brahma. Ini sudah berakhir. Tuan Busnadi akan mati. Bertentangan dengan kegembiraan mereka, Agus, Levi, dan yang lainnya termasuk Tari dan Rini, semuanya terpukul. Mereka telah meramalkan bahwa Brahma adalah lawan yang terlalu kuat bagi Iwan dan berharap tadi Iwan mau melarikan diri. Namun, Iwan malah bersikeras tetap tinggal untuk melawan Brahma. Pada akhirnya, apa yang mereka khawatirkan terjadi. Iwan tidak hanya kalah tetapi dia juga terluka parah. Sekarang dia kehilangan kesempatan untuk berlari dan mereka semua merasa putus asa. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua. Brahma, lupakan dirimu sendiri. Kamu tidak cukup mampu untuk melukaiku. Mari kita lihat apa lagi yang kamu punya. Iwan mencibir dan bangkit dari tanah. Selain terlihat sedikit terguncang, dia tampak tidak terluka.